So the person of Holy Spirit, ya begini saudara. Saudara tahu bahwa tanggal 19 berarti minggu depannya lagi itu kita akan memperingati Pentecost ya. Pentecost ya. Ada yang ingat, mungkin ada yang tidak ingat ya. Mungkin kalau Pentecost tidak tanda kutip terkenal Paskah dan Natal gitu, tapi itu major event sebetulnya. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara bahwa gereja Tuhan lahir itu di hari Pentakosta. Ya, tanpa Pentakosta maka mungkin ceritanya akan beda. Ya. Apa yang terjadi saat Pentakost? Yaitu Roh Kudus turun atas para rasul dan mereka dipenuhi dan mulailah gereja pertama-tama. Gereja Tuhan mulai. Gereja mula-mula dan kekristenan muncul di situ, berkembang dari sejak hari Pentakosta sampai sekarang. Jadi it's a major event. Nah, kenapa kita karena itu masih 2 minggu lagi ya tentunya ya. Sebetulnya saya punya rencana, saya akan sharing something tentang Holy Spirit minggu ini dan minggu depan. Tapi minggu depan karena Mother's Day jadi terpotong lagi. But mari kita harapkan sesuatu yang luar biasa terjadi, terutama baptisan Roh Kudus bagi saudara yang belum mengalami baptisan Roh Kudus. That is the moment. That is the moment. Seperti 2000 tahun lalu saat murid-murid Yesus berkumpul di kamar upper room, lalu Roh Kudus turun memenuhi mereka dan something great, ya sesuatu luar biasa terjadi. Maka kita mengharapkan hal yang sama. Ya, so the person of Holy Spirit. Nah, kenapa ini menjadi penting sekali? Saya pernah buat seri Holy Spirit mungkin at least 3 kali ya. Nah, kenapa Roh Kudus penting sekali? Kita harus tahu siapa Roh Kudus. So who is Holy Spirit? Bukan what is. Who is? Kenapa? Karena dia adalah person, pribadi, bukan satu benda, bukan. He is a person. Nah, to be honest, tidak banyak mungkin yang tahu benar-benar siapa Roh Kudus itu loh. Karena begini saudara, ya Yesus kita tahu, ada lagunya, kita pernah nonton filmnya Bapa, kita tahu ada doanya Bapa kami. But Holy Spirit, siapa dia? So who is Holy Spirit? Nah, bahkan ada kekristenan yang hanya udah pokoknya Tuhan aja. Cukup, God. But kalau kita buka Alkitab kita, banyak sekali cerita-cerita yang menceritakan tentang Holy Spirit. Jadi siapa sebetulnya ini? Seberapa penting? Apa kita perlu tahu? Ya. Lalu pertanyaannya, apakah saya memiliki? Do I have the Holy Spirit? Apakah saya sudah punya Roh Kudus di dalam diri saya? Gitu loh. Saya percaya saudara akan keluar dari tempat ini dan dengan keyakinan, yes, I have the Holy Spirit. Sekali lagi, Holy Spirit it's not feeling, bukan perasaan. Jadi kita nggak bisa, kok saya nggak ngerasain apa-apa? No, it's by faith. Sekali lagi by faith. Amen. Ya. Jadi penting sekali saudara. Lalu apakah peranan Roh Kudus? Kalau kita tahu bahwa Holy Spirit is so important, so what is this? What is the role of the Holy Spirit? Perannya apa? Mengapa Roh Kudus diberikan? Untuk apa? Dan bagaimana pengalaman kita dengan Roh Kudus? Apa yang pengalaman yang kita alami jika Roh Kudus ada di dalam diri kita? Nah, ini yang harus kita tahu. Ya, saya rindu setiap kita mengalami Roh Kudus, mengenal Roh Kudus, tahu benar Roh Kudus. Pada saat bahkan Roh Kudus berbicara, kita bisa tahu, oh this is Holy Spirit. Ya, satu hal lagi, Roh Kudus ini adalah, gini, saudara tahu Bapa, Anak dan Roh Kudus. God, the Son, and Holy Spirit. Ya, saudara tahu, Tritunggal ya bahasa Indonesia, Trinity. Tapi ini satu pribadi, Holy Spirit ini yang paling disalahartikan. The most misunderstood person of the Trinity is the Holy Spirit. Karena informasinya tidak banyak atau mungkin kurang banyak dikotbahkan, tidak seperti tadi saya bilang Yesus dan Bapa. Ya, but seberapa penting Roh Kudus? Yesus sendiri perlu Roh Kudus. Kalau saudara bertanya seberapa pentingnya Roh Kudus? Ya kita tahu Yesus tidak melakukan ministry satupun sebelum dia dipenuhi Roh Kudus. No, he is Jesus. Alkitab mengatakan dia lahir, dia masih bayi, lahir udah raja. Bukan dia bayi nanti gedenya jadi raja. Enggak, dia lahir sebagai raja. The Bible clearly says that. Dia lahir sudah raja. Makanya ada 3 orang datang kan dari timur. Saudara ingat cerita itu kan, orang Majus yang dikenal. Membawa persembahan. Karena mereka itu bukan orang Kristen. Mereka, they are not Jewish. Dan mereka tahu, ini yang lahir raja. Bayangkan bagaimana mereka bisa tahu. Di kota itu, di Israel ada Farisi, ada ahli Taurat. Gak ada yang tahu. Malah orang dari timur 3 orang tahu ini udah raja.
Tapi Yesus harus menunggu 30 tahun sampai dia dewasa, dia belajar hukum Taurat. Saat usia 30 tahun dia dipenuhi Roh Kudus, baru dia start ministry. Nah, di situ kita tahu pentingnya Roh Kudus. Oke, saya harus cepat saudara ya. Ya, hopefully I can finish this message today, tapi kalau nggak sempat ya saya harus lanjut. Ya. Saudara nanti silahkan review lagi seri tentang Holy Spirit yang kita pernah buat. Ya, oke. Next-nya adalah ini saudara. Nah, perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak sama. Ya, yang kiri, ya, kalau kita lihat pribadi Tritunggal, ya, God, the Son, and the Holy Spirit. Di dalam perjanjian lama, kita tidak pernah tahu ada namanya God as the Father. Kita menyebut Tuhan sebagai Bapa, betul kan? Kita berdoa Bapa dalam nama Yesus. Bapa, berkatilah Bapa, dan kita menyebut dia Bapa. Tapi kalau saudara buka perjanjian lama, itu nggak tahu mereka. Orang Israel nggak tahu bahwa God itu Father. Ini hanya muncul di perjanjian lama. Gitu loh. Yang memperkenalkan God sebagai Bapa, Ayah, Father, itu Yesus. Baru mulai sejak ministrinya Yesus. Yesus di depan muridnya selalu bilang, your Father, your Father, your Father. Bukan cuma Father, tapi your Father. Personal relationship. Nah, karena dia, Yesus berjalan sebagai anak. Nah, dalam perjanjian lama, karena saudara tahu, Yesus gak muncul di dalam perjanjian lama secara fisik. Maka Jesus, pribadi Yesus itu sebagai word, firman. So, Tritunggal ini dalam perjanjian lama, saudara di Alkitab, saudara akan menemui God, Word, dan Spirit. Spirit of God, mereka nyebutnya. Ya, teks perjanjian lama menyebutkan Holy Spirit itu sangat langka, mungkin cuma 2-3 ayat saja. Tapi di perjanjian baru, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Ya, jadi tidak ada Son sebelum ada Father. Begitu ada Father, maka ada Son, karena ini connected. Father and Son, relationship. Maka di perjanjian lama hanya ada God, the Word, atau firman, dan Holy Spirit. Ya, oke, jelas ya saudara? Ya. Nah, tahu dari mana bahwa Yesus itu di perjanjian lama disebut the Word? Ya, ada ayatnya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 yang paling terkenal. In the beginning, pada mulanya adalah firman. In the beginning was the Word. And the Word was with God. Firman itu bersama Allah dan the Word was God. Jadi ini yang menyebutkan bahwa the Word, nih huruf besar W-nya, itu adalah ya Yesus itu sendiri. And all things were made through him. Dan drop down ke ayat 14 Yohanes 1 dikatakan the word became flesh. Firman menjadi manusia. Dari situ kita tahu, oh firman itu berarti Yesus. Karena dia menjadi manusia. Oke, jelas ya saudara? Nah ini yang perlu kita pahami dulu. Nah, saya lanjut saudara. Nah, timeline. Timeline selalu penting. Untuk memahami sebuah cerita. Untuk memahami apa yang saudara baca di Alkitab, timeline selalu penting. Coba kita lihat dari penciptaan, ya. Lalu Yesus lahir. Itu ada eranya, mereka hanya mengenal God as God. Tapi di sini dari ministrinya Yesus, Yesus lahir sampai mati, disalib sampai naik ke surga, ada yang namanya the Son, si Yesus itu sendiri. Jadi era God as God, lalu ada the Son berkarya di bumi. Yang ini bukan di bumi, oke? Nah setelah Yesus selesai, dia berangkat pulang, ini ada gap kecil. Yesus naik ke surga sampai Roh Kudus turun, ada gap. Berapa lama gapnya? Tahu nggak? Sekolah minggu tahu loh. berapa lama? Yes, betul. Ya, Yesus berjalan di bumi selama 40 hari dan 40 hari kemudian dia naik ke surga. Lalu dari sini ke sini sisa 10 hari. Pentakos. Nah, penta itu kan 5. Jadi dari dia bangkit sampai Pentakos itu 50 hari. Dari dia dia bangkit sampai sini 40, sisanya 10. Tahu nggak bingung toh? It's easy. Nah, setelah Pentakos sampai sekarang, sampai kita hidup zaman sekarang, ini eranya Holy Spirit. Jadi saudara bisa lihat, ini 3 pribadi ini berperan di sini. Nah, kenapa Holy Spirit penting banget? Because the Holy Spirit is the only proof, the only evidence, the only contact kita dengan God. Betul kan? Bapa ini di surga. Makanya Yesus ngajarin Bapa kami yang di surga. Surga is a location. Yesus selesai, dia berjalan di bumi, betul. Tapi selesai, dia naik, pulang, tanda kutip. Makanya dikatakan Yesus di mana? Duduk di sebelah kanan
Bapaknya. Tapi setelah gap ini 10 hari, dia mengirimkan pribadi yang ketiga, the third person of God, yaitu Holy Spirit. Nah, makanya sekarang konteks kita adalah ini. Bisa dipahami ya? Jelas ya? Ya. Nah, apa pengalaman kita dengan Roh Kudus? Saudara lihat ini. Nah ini. Sebelum kita menjadi orang Kristen, nih, ya toh. Lalu kita percaya Yesus. Katakanlah melewati ada orang yang menceritakan tentang Yesus atau mengajak kita ke gereja dan oh ya saya percaya bahwa Jesus is Lord. Lalu kita lahir baru. Habis itu ada pengalaman lain yang penting yaitu baptisan Roh Kudus. Nanti saya akan bolak-balik ke gambar ini. Jadi so please remember this. Habis baptisan Roh Kudus, harusnya ini. Apa ini? Discipleship. Equipping. Ya, discipleship atau equipping atau sering disebut dengan SOM, School of Ministry. Nah ini penting saudara. Sebelum sampai masuk ke ministry. Nanti kita akan lihat di Alkitab, ini penting banget. Karena apa? Yesus sendiri melakukan ini terhadap murid-muridnya. Mereka melakukan ini di perjanjian baru. Setelah kisah para rasul. Yang ini arusnya seperti ini. Dari sini saudara sudah dewasa rohani, saudara melayani dengan berbagai bidang pelayanan. Sampai satu titik, ya saudara akan memenangkan jiwa. Membawa jiwa. Orang yang saudara menangkan, mereka akan melalui cycle yang sama. Ini seperti ini. Ya, it's in the Bible. Oh yes, it's in the Bible. Mari kita lihat. Ini tadi yang saya bilang, ini krusial, penting sekali. Di mana itu di Alkitab? Lihat, kisah para rasul. Kenapa mujizat demi mujizat terjadi begitu banyak seperti daun berguguran? Ya saudara tahu kan? Bayangannya Petrus menyembuhkan orang sakit, sapu tangannya Paulus menyembuhkan orang sakit, orang mati bangkit, dan seterusnya orang lumpuh berjalan. Yesus sudah naik loh, itu rasul-rasul. Ada yang menarik di kisah 2, 42 dan 47. Nah ini dikatakan mereka, ini orang-orang yang telah, mereka orang-orang Yahudi ini setelah eranya Yesus sudah naik surga. Bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. This is church. Tapi lihat, bertekun dalam pengajaran rasul. Apa itu maksudnya bertekun dalam pengajaran rasul? Maksudnya ini. Ya belajar, mereka belajar. Mereka nggak langsung jadi dewasa, enggak. Lalu 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, akibatnya ini. Ini akibatnya. Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tapi ini nggak muncul dengan demikian aja kan. Ini kan di ayat 47, mereka harus melalui 42. Jadi itu dia pentingnya. Itu dia pentingnya. Ya. Bertekun dalam pengajaran rasul itu adalah discipleship. Equipping, School of Ministry. Ya, sekarang akan saya jelaskan sedikit Ministries of Holy Spirit. Ya, saya sudah pernah share ini, mungkin ada yang masih ingat. Ya, saudara. Ya, itu yang saya kasih kuning. Nah, ini rada sulit dijumpai di Alkitab bahasa Indonesia, makanya saya bawa teksnya semua dari bahasa Inggris ya, King James. Ya, Old King James atau New King James, boleh buka. Karena di Alkitab bahasa Indonesia rada sulit ditemukan karena keterbatasan kata bahasa Indonesia. Lihat yang kuning, with you, in you, upon you. Ya saudara tahu, maksudnya tidak perlu ahli-ahli banget bahasa Inggris, tapi saudara bisa tahu bahwa ini nggak sama. With you itu bukan in you, tapi juga bukan upon you, betul kan? Saudara tahu toh? Paling tidak saudara tahu kenapa kata yang dipakai itu berbeda-beda, karena memang beda maksudnya, beda artinya. Ini experience with the Holy Spirit. Ministry of Holy Spirit. Saya baca ya. Yohanes 14 ayat 17. Ini Yesus sebelum disalib. Yesus masih berjalan di bumi dan dia menceritakan Roh Kudus kepada para muridnya. Dia menceritakan, nanti ada Bapa akan mengirimkan Roh Kudus. Yang di situ dia cerita Roh Kudus sebagai penghibur, sebagai penolong ya seperti itu. Kalau saudara baca Yohanes 14, 15, 16 sampai 18, it's amazing. Dan saudara tidak akan menjumpai adegan Yesus menjelaskan Roh Kudus di Matius, Markus, Lukas. Gak ada. Hanya di Injil Yohanes. Saudara bisa jumpai. Now look at this. Dia cerita di depan muridnya gini. The Spirit of Truth. Ini Holy Spirit ya. Whom the world cannot receive. Dunia gak bisa menerima Roh Kudus. Why? Because it neither sees Him or knows Him. Ya. But you know Him for He dwells
with you and will be in you. Will be berarti belum. Dia bersama kau. Nanti saya jelaskan artinya apa. Ini. With you, in you. Nah, terus Kisah 1 ayat 8. Ini Yesus setelah bangkit. Ini sebelum mati, ini sudah bangkit. Ya. Timeline tadi saudara ingat. Dia ngomong lagi, setelah bangkit ke muridnya dia ngomong gini. But you shall receive power saat Holy Spirit turun atasmu. Come upon you. And you, akibatnya, shall be witnesses to me in Jerusalem, Judea, Samaria, dan di mana-mana. To the end of the world. Come upon you. Receive power. Witness ini yang saya bilang tadi, ini nih. Nih, witness itu ini. Setiap saudara melakukan ministry itu, saudara menyaksikan, saudara menjadi saksi Kristus. Jadi witnessing Christ itu bukan semata-mata kita berdiri di pinggir jalan dan berteriak Yesus adalah Tuhan. It's good, it's street evangelism, it's good. Tapi saudara berdiri sini bersaksi kayak tadi yang dilakukan Lady. Yes. Ini saudara melakukan ministry, saudara menjadi saksi Kristus. Saudara bernyanyi, saudara menjadi saksi Kristus melalui pujian. Saudara di depan menyalami orang sebagai asyar, shalom, saudara bersaksi menjadi saksi Kristus. Karena pada saat saudara punya understanding, shalommu itu bukan hanya perkataan, tapi ada kuasa keluar dari satu kata, shalom. Damai sejahtera Tuhan turun atasmu. Kok bisa? Bisa karena di dalammu ada Roh Kudusnya. Oke? Nah itulah bersaksi itu banyak sekali halnya yang bisa dilakukan. Tapi inilah yang namanya ministry. Makanya perhatikan baik-baik untuk bisa melakukan ini, harus ini dulu, harus punya understanding. Begitu saudara. Bisa enggak pertanyaannya? Dari sini lompat ke sini. Bisa sih bisa tapi, nah ini dia. Bisa sih bisa tapi, ada tapinya. Oh kita lihat apa tapinya? Ya ini ya. With you, in you, and upon you. Saya jelasin dulu ini. Holy Spirit with you tuh gini. Ya, tadi kita tahu bahwa seorang lahir baru, ya, lahir baru itu menerima Yesus, percaya Yesus, tanda kutip jadi orang Kristen, udah itu bahasa yang paling gampang. Pasti dia gara-gara mendengar, ada yang ngajakin mungkin, ada yang menceritakan tentang Yesus, atau dia melihat film, atau dia membaca Alkitab, atau dia mendengar khotbah. Maka dia tergerak hatinya, oh saya mau percaya. Atau saya mau coba dulu ke gereja, saya mau tahu apa sih Yesus. Atau ada orang datang kepadamu, tolong dong ceritain Tuhanmu seperti apa. Saudara cerita tentang Yesus, lalu dia mulai ada, wah menarik juga, saya coba. Dan setelah dia datang ke gereja atau datang ke Oikos dan dia menjadi percaya dan dia percaya Yesus. Itu berarti, perhatikan, saat dia percaya, oh aku mau ikut Tuhan, aku mau jadi orang Kristen, aku mau terima Yesus, itu gara-gara Holy Spirit. Jika Roh Kudus tidak melakukannya, maka kita berbusa-busa kayak apapun juga, dia akan menolak. Oke, nangkap ya? Nah itulah Holy Spirit with you. Jadi kita tahu Holy Spirit with you, ya zaman itu berarti to bring you, untuk menarik orang yang belum kenal Tuhan, menjadi kenal Tuhan, menerima. Itu Holy Spirit with you. Orang tersebut menerima, percaya Tuhan Yesus, maka titik itu pada saat dia percaya Tuhan Yesus, dia mengaku Yesus sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamat. Ingat ya, Roma 10 ayat 9 dan 10. Bukan cuma mengaku Yesus sebagai Nabi atau sebagai Guru. No, harus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Titik itu orang itu mengaku, maka Roh Kudus masuk dalam diri dia. In you, di dalam. Oke, saya pelan. With you itu Roh Kudus bekerja membawa orang tersebut, sehingga orang itu pada saat mendengar kesaksian saudara, dia percaya. Begitu orang itu memutuskan, oke percaya, aku kan jadi orang Kristen. Titik itu Holy Spirit masuk, maka in you. Oke? Nah, setelah itu, ada satu lagi, Holy Spirit come upon you. Itu pada saat dia dibaptis Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus, maka dia dipenuhi sepenuhnya. Dikuasai Roh Kudus. Bedanya apa? Ini Holy Spirit udah masuk, tapi tanda kutip belum aktif. Belum aktif. Kalau ini sudah diaktifkan. Makanya Yesus bilang, you shall receive apa? Power. Makanya saya selalu pakai ilustrasi bahwa saudara punya mobilmu bagus seperti apapun juga,
mesinnya tuh harus nyala toh, baru itu bisa dipakai, betul kan? Waktu beli udah ada mesinnya, tapi jika mesinnya tidak pernah nyala, maka benda itu tidak berfungsi. Saudara lahir baru, saudara menerima Roh Kudus di dalam dirimu. But harus ada empowerment. Itu yang dimaksud Holy Spirit comes upon you, dikuasai sepenuhnya. Maka seorang Petrus yang tadinya menyangkal Yesus 3 kali hanya gara-gara anak kecil, dia kan menyangkal hanya gara-gara ditanya seorang hamba perempuan, kamu pengikut Yesus? Dia bilang, enggak, bukan gue. Tiba-tiba dia bisa berdiri di depan 3.000 orang, nggak takut mati, nggak takut dilempari batu. Setelah ini, itu baru terjadi. Apa itu? Power. Karena dia dilingkupi Roh Kudus. Ilustrasi lain adalah saudara minum air, berarti air masuk ke dalam dirimu. Tapi pada saat saudara lompat ke dalam kolam, maka engkau di dalam air. Dua hal berbeda toh. Pertama air di dalam kita, tapi yang kedua kita di dalam air. Itu dilingkupi Roh Kudus. Itulah Holy Spirit comes upon you. With you, in you, comes upon you. Ya, bisa dipahami ya? Wah, waktunya cepat sekali. Ya, ini pengalaman yang harus kita lalui dan kita akan mengalami ini. Ya, jadi with you itu sekali lagi ya review cepat. With you, Holy Spirit menarik kita untuk kita bisa percaya Yesus. Holy Spirit in you, kita mengakui Yesus. Lalu ini baptisan Roh Kudus. Jadi ini pengalaman lahir baru, ini baptisan Roh Kudus. In you itu lahir baru, masuk kan, baptisan Roh Kudus, Holy Spirit comes upon you. Jadi Holy Spirit with you itu to bring you, Holy Spirit in you, ya, to save you, Holy Spirit upon you to use you for ministry. Got it? Jelas ya? Nah, kenapa kok orang sering nggak paham Holy Spirit? Ya pokoknya Tuhan aja lah, udah saya berdoa Tuhan. Kita bicara orang Kristen loh. Karena ketidaktahuan, tidak ada understanding. Nah saudara pernah lihat diagram ini? Ini saya skip aja, karena waktu. Nah ini. Trinity itu hal yang sulit dijelaskan, Tritunggal. Ya, makanya orang yang non-Kristen mereka sih bilang, kamu punya Tuhan 3. Enggak, Tuhan saya 1. Tapi kok ada Bapa, kok ada Yesus, ada Roh Kudus. Saudara pernah lihat ini? Ini diagram yang paling mudah dipahami. Look at this. God. Lalu kita tahu, dan kita pada istilah the Father, God, the Son, Yesus, dan Holy Spirit, Tian. Ya, Yesus, the Son, is God. Holy Spirit is God. The Father is God. But the Son distinct. Is distinct. Bisa dibedakan dengan the Father. Is not the Father. Holy Spirit juga is not the Father. The Son is not Holy Spirit. Tapi tiga-tiganya adalah God. Seperti itu. Ya, ini ada materinya tersendiri ya. Saya nggak bisa jelaskan secara detail hari ini. Tapi saudara paling tidak bisa tahu ya. Banyak orang nggak percaya Tritunggal. Orang Kristen pun. Kenapa? Karena kata Tritunggal atau Trinity itu di Alkitab saudara nggak akan jumpai. Trinity. Nggak ada di Alkitab. Tapi cerita tentang adegan di mana dalam satu setting, di situ ada Bapa, di situ ada Roh Kudus, di situ ada Yesus, itu ada di Alkitab. Tiga-tiganya muncul sekaligus, kurang lebih begitu. Ya, Penciptaan, Kejadian 1 ayat 26, saudara lihat. Then God said, let us. Lah itu dia ngomong sama siapa? Kok let us? Ini kan jamak toh, mari kita. Jadi itu kurang lebih ilustrasinya adalah terjadi sebuah meeting. Terjadi sebuah conference tanda kutip ya, ini ilustrasi saya di surga. Saat itu Bapa, the Word, yang adalah Yesus karena namanya belum Yesus, belum turunkan. God, the Word, dan Holy Spirit. Meeting. Yuk kita bikin ciptaan kali ini yang mirip kita. Mirip, ya berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti di benak Tuhan sendiri pada saat itu, yuk bikin ciptaan yang mirip kita.
Ya saudara itu. Jadi di dalam diri saudara itu ada DNA Bapa, ada DNA Yesus, ada DNA Roh Kudus. Saudara bukan cuma mirip Yesus. Lihat. Serupa kita. Saudara serupa Bapa juga, saudara serupa Roh Kudus juga. Karena ayatnya yang bilang begini. Yuk bikin yang mirip kita. Seandainya kita diciptakan mirip Yesus, itu udah cukup baik, udah sangat baik. Tapi lebih dari itu, mirip Bapa juga, mirip Roh Kudus juga. Bayangkan, that's who you are. Seberapa luar biasanya engkau. Gitu loh, mirip bener. Kalau dibilang mirip tuh mirip banget gitu loh. Benar-benar mirip. Kita membawa DNA ilahi itu karena ya itu, Bapa mirip sama kita. Ya kita mirip Bapa, kita mirip Holy Spirit, juga kita mirip seperti Yesus. Nah ini adegan ini, nggak cuma ini sebetulnya masih ada lagi, ya. Adegan ini di mana tiga-tiganya muncul toh, ya kan? Kalau kita mundur ke atas juga saudara, ada lagi di mana pada saat itu, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan Roh Tuhan melayang-layang di atas air. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. God created the heavens and earth. God, Bapa. Dan the Spirit of God, ya, melayang-layang di atas air. The Spirit of God, Holy Spirit. And God said, berfirman. Di situ ada God, ada firman, ada Spirit. Tiga-tiganya muncul. Ya. Oke, jadi tidak bisa kita memahami ini dengan akal pikiran. Karena kita akan mentok, tanda kutip mentok. Kita akan bingung. Bagaimana, kenapa ada Holy Spirit, kenapa ada Yesus, kenapa ada Bapa. Tapi betul, tiga-tiganya ada. Dan perannya beda-beda. Makanya tadi saya bawa timeline kan. Ya. Saat ini yang berkarya di dunia, di bumi adalah Holy Spirit. Holy Spirit. Yang ini, perjanjian lama kan cuma ini doang toh. Semuanya masih di atas, betul kan? Perjanjian baru yang ini turun, betul kan yang tadi? Ini turun menjadi flesh, menjadi daging, menjadi manusia. Ini ikut turun, ikut. Tapi pada saat perjanjian baru Yesus berjalan di bumi, yang ini, the Holy Spirit, dia adanya di dalam sini. Tidak di semua orang, cuma di dalam ini. Selesai misinya the Son, ya, dia kembali loh, mati, ini dilepas dari tubuhnya. Pada saat dia bilang, it is finished. Dilepas, habis itu ini balik ke atas, lalu ini turun lagi, Pentakost. Itu kira. Bisa pahami ya, jelas ya? Nah, Pentakosta kenapa penting sekali? Karena itu momen pada saat yang ini, the Holy Spirit itu turun atas kita, melingkupi. Holy Spirit comes upon us. Itu Pentakosta. Itu yang dinamakan baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus mungkin banyak juga yang belum tahu. Atau sudah pernah dengar tapi maksudnya apa? Bukankah baptisan air cukup? Kenapa harus dibaptis Roh Kudus? Kenapa? Matius 3 ayat 11. Lihat. It's in the Bible. It's in the Bible. Kenapa saya selalu kasih saudara ayat? Jadi supaya saudara tahu, saudara bisa buka sendiri. Gitu. Because it's in the Bible. Lihat, Matius 3 ayat 11. Nah ini yang ngomong, sekali lagi saya ingatkan ya, kalau saudara baca Alkitab, saudara harus tahu yang ngomong siapa, kejadiannya apa, settingnya apa, sehingga tahu kenapa kok begitu bunyinya. Matius 3 ayat 11 ini Yohanes Pembaptis. Oke. I indeed baptize you with water. Aku membaptismu dengan air. Kan Yohanes Pembaptis yang ngomong. Saya membaptis kamu dengan air untuk pertobatan, unto repentance. Baptisan air itu untuk pertobatan. Orang bertobat, sebagai tanda bertobat, dibaptis air. Oke, anggap ya. But he, huruf besar, Yesus, who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. Ya, saudara tahu ya, ayat itu bahasa Indonesia, Yohanes Pembaptis bilang, aku tidak layak bahkan untuk membuka kasutnya. Nah ini bilang, he, Yesus, will baptize you with the Holy Spirit and fire. Jadi baptisan Roh Kudus yang membaptis siapa? Baptisan air manusia yang baptis tuh, betul kan? Yohanes Pembaptis. Baptisan Roh Kudus yang membaptis siapa? Nih, Yesus. Jadi yang terjadi di hari Pentakosta, kenapa Roh Kudus turun itu ke atas para rasul, ya, orang-orang yang menantikan,
Lalu mereka dipenuhi Roh Kudus. Itu Yesus yang mengirimnya, yang membaptis mereka dengan Roh Kudus itu Yesus. Ini dari sini kita tahu. Nah, ada lagi clue. 1 Korintus 12 ayat 13. This is profound. For by one Spirit, oleh Roh Kudus, we were all baptized into one body. Pelan-pelan. I have to make sure that you understand. Saudara nggak boleh miss yang ini. Look, one Spirit, Holy Spirit, we were oleh Roh Kudus kita dibaptis ke dalam satu tubuh. Oleh siapa? Kita dibaptis ke dalam satu tubuh. Dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Momen ini adalah momen lahir baru. Saya ulang, yang ini, yang baptis siapa? Yesus. Yesus membaptis kita orang percaya dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Ya. Oke. Yang ini, Roh Kudus membaptis kita ke dalam Kristus. Selah. Saya kasih 30 detik saudara mencerna dulu. And then I will repeat. Oke. Yang ini, look. Jesus baptize us. Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Yang membaptis Yesus. Elemennya Roh Kudus. Oke. Yang ini Roh Kudus membaptis kita ke dalam Kristus. Kayak dibalik toh, betul? Iya kan? Yesus membaptis dengan Roh Kudus, yang ini Roh Kudus membaptis kita ke dalam. Pertanyaannya kapan ini terjadi? Kapan ini terjadi? Oke, pertanyaannya kapan? Nah, saya balik sini. Ya. Nah. Oke. Lahir baru ya, itu saat Roh, makanya saya tadi bilang bahwa Roh Kudus yang membawa toh. Lahir baru seorang percaya Yesus itu dibaptis into Christ. Yang baptis siapa? Saya ulang. Belum percaya, mendengar Injil, menjadi percaya itu perbuatan Roh Kudus. Ya kan tadi saya sudah jelaskan. Ya, begitu orang percaya, ya Roh Kudus masuk. Itu adalah pengalaman lahir baru. Saat Roh Kudus masuk itu berarti we are baptized into Christ. Karya Roh Kudus. Kita bisa percaya sama Yesus itu gara-gara Roh Kudus. Itu yang dibilang we are baptized into Christ, yang membaptis Roh Kudus, karena yang bawa Roh Kudus tadi. Oke, ini. Dah selesai, jadi orang percaya, orang Kristen. Lah, pengalaman ini baptis Roh Kudus itu Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Makanya kita tahu ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus. Baptisan air itu tanda pertobatan. Orang terima Yesus, oke, Roh Kudus yang bawa kan. Tanda pertobatan, tanda dia percaya, dia dibaptis air. Itu hanya tanda pertobatan, which is very important. Jadi kalau saudara yang belum dibaptis air, saudara bisa hubungi saya, bisa hubungi Sandra, ya kita akan arrange baptisan air. Loh kenapa harus baptis air? Lah Yesus sendiri dibaptis air. Simple as that. Oke, baptisan air penting. Roh Kudus membaptis kita into Christ. Karena Roh Kudus maka kita menerima Kristus. Setelah ini dibalik Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus maka kita dipenuhi. Saya tahu ini perlu 1 semester untuk mencerna, tapi saya hanya punya 45 menit, so please. Ya, oke saya harus ulang-ulang. Gitu. Nah kita harus sampai sini. Ini yang terjadi di Pentakosta. Gitu. Ini orang harus sudah percaya Yesus, baru dia dibaptis Roh Kudus. Nggak bisa lompat, harus percaya dulu. Oke. Nah karena waktu saya tinggal 10 menit, saya akan share something. Saya akan share something. Suatu saat Yesus menceritakan sebuah parable. Sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan seorang Samaria yang baik hati. Nah, semua orang pernah dengar. Saudara pernah dengar, anak-anak Sunday School juga tahu, seorang Samaria yang baik hati. Tahu kan cerita itu kan? Ya, sangat terkenal, seorang Samaria yang baik hati. Tapi, apa artinya cerita itu? Ya, seringkali parable itu punya beberapa meaning.
multi-dimensional, nggak cuma satu meaning. Now, there is one meaning di dalam cerita ini yang most likely banyak orang nggak tahu. Saya juga waktu begitu dengar, saya dapat ini dari salah satu guru saya. It's amazing, mind-blowing. Perhatikan. Saudara tahu tapi ya ceritanya ya, seorang Samaria yang baik hati. Nah, Yesus gara-gara begini, sekali lagi, background-nya kenapa dia sampai menceritakan parable, perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati, karena ya dia kan diuji dipertanyakan oleh orang-orang Farisi, kan selalu begitu toh. Orang Farisi mempertanyakan sesuatu kepada Yesus, dia dijawab, dan jawabnya selalu pakai perumpamaan. Ya. Pada saat dia tanya, siapakah sesamaku? Orang Farisi nanya, siapakah sesamaku? Gitu kan? Mereka bertanya seperti itu untuk membenarkan diri. Kan Yesus bilang, kasihlah sesamaku. Love your neighbors. And who are my neighbors? Ditanya gitu sama orang-orang itu. Dijawab gini sama Yesus. Nih. Ya, then Jesus answered. Ini so please ikuti dengan versi bahasa Indonesia. Tapi saya ambil dari versi bahasa Inggris karena lebih jelas. Then Jesus answered and said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves. Ya, pencuri, penjahat, ya, perampok. Who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. Stop dulu sampai situ. Saudara tahu ceritanya, ada seorang dari Jerusalem to Jericho. Now, prophetically ini artinya ini, Jerusalem to Jericho. Ini bicara tentang kejatuhan manusia, kejatuhan Adam. Jerusalem to Jericho. Jerusalem itu di tempat tinggi, Jericho di tempat rendah. Seorang dari tinggi jatuh ke tempat yang lebih rendah. Jerusalem itu lebih tinggi, Jericho itu di mana? Ini tersembunyi meaningnya. This is about the fall of man, Adam. Jatuh dari tempat tinggi ke rendah. Ikuti baik-baik. And fell among thieves. Saudara tahu pencuri itu siapa kan? Ya kan? Yohanes 10:10. Pencuri datang mencuri membunuh. Pencuri ini bicara tentang demons, the devil, dan kerajaannya. Who stripped him of his clothing. Dilucuti. Adam jatuh ke dalam dosa, kehilangan segala kemuliaan Allah. Roh Kudus yang diberikan kepada Adam waktu diciptakan, hilang. Ya, kuasa otoritas hilang. And wounded him, ya, terluka, dalam keadaan terluka. Nah ini penting. And departed, leaving him half dead. Nggak dead, half dead, setengah mati. Apa itu artinya? Adam setengah mati. Mati sebetulnya. Kenapa? Secara fisik dia masih hidup, but secara spirit he's dead. Maka dibilang half dead. Hampir mati. Nyaris mati, setengah mati. This is talk about kejatuhan manusia. Nah saya akan tahu kenapa saya cerita ini sampai akhir. So please stay with me. Half dead. Now by chance a certain priest. Mewakili apa? Hukum Taurat. Seorang priest, imam, came down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. Berarti apa? Imam ini nggak nolong tuh. Hukum Taurat diberikan, tapi tidak bisa menyelamatkan priest. Mewakili hukum Taurat. Masih ada 32. Likewise a Levite juga mewakili hukum Taurat. When he arrived at that place, came and looked and passed by on the other side. Hukum Taurat tidak bisa menolong. Lewat sih, tapi nggak bisa menolong, nggak bisa buat apa-apa. Nah ini 33. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion. Ini tentang apa? Samaritan. Ini bicara tentang Yesus. So what is Samaritan? Saudara tahu Samaria? Orang Samaria itu tidak disukai oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka menganggap orang Samaria itu bukan orang Yahudi. Tapi orang Samaria merasa, saya juga orang Yahudi. Samaria itu half Jewish, half Gentiles. Kenapa bisa ada Samaria pada saat bangsa Israel di dalam pembuangan? Maka ada terjadi kawin campur, maka muncullah yang dinamakan Samaria. Jadi itu half Jewish, half Gentiles. Ini bicara tentang Yesus yang diutus ke dua-duanya. Untuk Israel dulu, tapi belakangan untuk non-Israel, Samaritan. As he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion. Yesus selalu tergerak oleh compassion. Ya, jadi ini bicara tentang itu. 34. So he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Watch this.
Oil and wine. Oil harus datang dulu baru wine. Oil ini bicara Roh Kudus. Kita tahu ya, oil itu selalu bicara tentang gambaran Roh Kudus. Juga anggur. Tapi oil harus datang dulu sebelum wine. Ya. Oil itu adalah born again. Wine dipenuhi itu adalah baptisan Roh Kudus. Makanya pada saat Pentakosta tiba, ya, bangsa Israel, murid-murid Yesus di atas kamar loteng itu dilawat Roh Kudus. Orang-orang datang loh, ribuan orang datang. Mereka bilang mereka mabuk anggur, wine. Oil and wine. Jadi ini harus datang dulu oil, Roh Kudus masuk lahir baru. Baru bisa wine dipenuhi Roh Kudus. Lahir baru dulu baru dibaptis Roh Kudus. Ini Yesus sudah ngomong. And he set him on his own animal, alat transport untuk membawa. Ini bicara tentang Holy Spirit. Holy Spirit is carrying you, Roh Kudus. Maka disebut penolong Holy Spirit. Brought him into an inn, penginapan. What is inn? Penginapan. The church. Dibawa masuk ke gereja Tuhan. Yang bawa the carrier, penolong, Holy Spirit. Look, and took care of him. Next. On the next day, when he departed. Pergi toh akhirnya, Samarianya. Yesus selesai di bumi, pergi kan? He took 2 dinari. 2 dinar. 2 dinar itu 1 dinar upah 1 hari. Jadi dia bilang 2 dinar, upah 2 hari. 2 days. Alkitab berkata, 1 hari bagi Tuhan itu seperti 1000 tahun. Ini 2 hari. 2 dinars, 2 hari. 1 hari seperti 1000 tahun. Berarti berapa tahun? 2000 tahun. Look, watch this. Gave them to the innkeeper and said to them, take care of him and whatever you spend when I come again. Yesus bilang, aku pergi. Berapa lama? 2000 tahun kurang lebih. Yesus datang ke dunia ya 2000 tahun lalu toh. Makanya kita tahu kita ada di zaman akhir karena udah 2000 tahun toh. Itu maksudnya saudara. Dia bilang kurang lebih dia bilang aku pergi. Nggak lama, 2000 tahun aja. I will come again. Kedatangan Yesus yang kedua. This is the parable. Aku balik lagi. Dia ngasih clue berapa lama dia perginya. Take care of him. The in care itu Holy Spirit. And I will repay you. Nomor 1, kenapa saya cerita ini? Oil harus datang dulu. Baru wine. Setiap kita harus terima Roh Kudus dulu. Baru kita akan dipenuhi Holy Spirit. Ya, waktu saya habis. Ya, kita akan dipenuhi. Nah, bagi saudara di dalammu, saudara lahir baru, most likely saudara ada di sini, saudara lahir baru. Di dalam saudara, worship boleh kembali. Di dalam saudara sudah ada oil, Holy Spirit. Tadi saya sampaikan begini, saudara. Kok saya gak kerasa Roh Kudusnya? No, this is not feeling. Holy Spirit is not feeling. Saudara percaya Yesus, and then you just believe di dalammu sudah ada Roh Kudus. Tapi experience-nya masih belum selesai. Experience dengan Holy Spirit ada satu lagi, yaitu saat saudara dibaptis dengan Roh Kudus. Sampai titik ini saya harap saudara sudah paham kenapa baptisan Roh Kudus penting. Bahkan Yesus sendiri sudah mengajarkan, habis oil harus ada wine. Habis oil harus ada wine. Habis engkau terima Roh Kudus, engkau harus dipenuhi Roh Kudus. Habis engkau terima Roh Kudus, engkau harus di-empower. Habis engkau diberi mesin, mesinnya itu harus di-start. The engine harus di-start. Berdoa saudara. 2000 tahun lalu, Yesus pergi meninggalkan murid, naik ke surga, ya, balik toh, dia ke surga. Dia cuma bilang, aku balik lagi. Dia nggak kasih tahu berapa lama, dia cuma bilang, tidak lama lagi engkau akan dibaptis, akan menerima kuasa. Muridnya mungkin bingung karena bagaimana, maksudnya apa baptisan Roh Kudus? Mereka nggak tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba mereka berkumpul, ngapain kira-kira berkumpul?
Nomor satu, mereka ngumpet karena mereka takut sama orang-orang Yahudi. Yang kedua, mereka bersekutu dan berdoa. Karena mereka tahu, mereka menanti sesuatu. Hanya mereka gak tahu sesuatu yang dinantikan Roh Kudus itu munculnya seperti apa. Mereka gak tahu itu. Sehingga pada saat hari Pentakosta, mereka menerima, sedang berdoa. Mereka gak lagi nyantai-nyantai ngobrol, enggak. Mereka lagi doa. Saat Roh Kudus turun, mereka tuh lagi doa. Lagi menantikan. Berarti ada apa? Expectation. Jadi bagi saudara yang ingin menerima Roh Kudus, ingat ya, baptisan Roh Kudus tadi apa yang terjadi? Yesus yang membaptis Roh Kudus. Saudara harus punya expectation. Saudara mengharapkan, saudara berdoa kepada Yesus, penuhi aku dengan Roh Kudus. Datang nggak? Pasti datang. Pasti. Bukan mudah-mudahan. Pasti dia akan membaptis engkau. Dia akan memenuhi engkau. Tandanya adalah tanda awal bahasa roh. Berdoa dalam roh. That is the initial moment. Ya. And then the power. Untuk apa power? Untuk ministry. Jadi jangan berpikir bahwa saya bukan ministry, saya nggak pelayanan. Kita akan perlu power. Kita akan perlu. Jangan nunggu sampai kita perlu baru kita, Tuhan tolong kasih aku kuasa. No. Pada saat kau punya, maka engkau akan berada di situasi di mana engkau akan menggunakan kuasa itu. Let us pray.